Selanjutnya kepada Bapak Baihaqi dipersilahkan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 13 Balikpapan Kota, Ibu Haja Farida, SPD MM, dan pemateri andalan kita, yaitu Ibu Sunarti MPD dari PGP. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa Aku tadi dikasih kotak, mau? dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setia mendampingi kita dan membina kita bersama-sama, serta teman-teman guru yang hebat, teman-teman guru SD Negeri 013 Balikpapan Kota khususnya, dan teman-teman guru yang ada di luar sana yang sekarang lagi ikut bergabung di forum kita, Kombel Ngoreksi SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini, kita pelajari bersama hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-temanku sekalian, lebih tepatnya saya di sini tidak jadi pemateri ya. Saya akan ngomong sebentar atau memberi prolog perihal kenapa pelatihan ini dilaksanakan. Bermula dari kemarin di tahap 1, kita semua kompak untuk bersama-sama, duduk bersama di satu ruangan, kemudian kita kerjakan bersama-sama. Akan tetapi karena tutor handal kita, sekarang beliau lagi sibuk menjadi CGP, yaitu Putri Inayati, maka forum ini diambil oleh Kombel dan akan disampaikan di Kombel. Maka Bapak Ibu Guru harapannya kemarin di flyer itu sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu Guru paling tidak sudah ada di hadapan laptop sehingga nanti bisa praktik langsung tentang pengisian perencanaan pengelolaan kinerja di tahap 2 ini. Kenapa demikian? Karena evaluasi dari yang pertama, tahap 1, kemarin banyak teman-teman yang tidak sesuai dengan lini masa gitu ya untuk pengerjaannya, sehingga masih perlu untuk dioprek-oprek terus gitu ya, ayo gitu ya. Nah ini yang ngobrai atau yang tukang ngoprek-ngoprek ini, Putri Inayati, kayaknya beliau sudah harus concern ke CGP-nya ya, biar beliau juga dapat nilai yang maksimal gitu ya, sehingga tidak waktunya sedikit tersita untuk concern untuk CGP-nya, sehingga tidak mampu lagi untuk ngobrai teman-teman, minta teman-teman untuk segera mengerjakan ini dan itu yang ada di PMM. Sebenarnya PMM pengelolaan kinerja ini dan PMM sendiri itu tidak hanya sekolah yang diuntungkan ketika teman-teman bisa sesuai pengerjaannya, akan tetapi juga kembali ke teman-teman itu sendiri ya. Seperti itu, karena ini adalah pengelolaan kinerja teman-teman selama 1 tahun. Tadi sudah disampaikan oleh Kunarti bahwa pengelolaan kinerja ini tidak hanya 1 semester saja atau tahap 1, tahap 2, akan tetapi akan diakumulasi semuanya dalam 1 tahun di bulan Desember besok. Nah, kita bisa lihat bagaimana pengelolaan kinerja kita, apakah sesuai dengan ekspektasi atau masih di bawah ekspektasi. Itu prolog dari saya, teman-teman. Selanjutnya saya akan share screen, kita coba langsung ke PMM ya, teman-teman ya. Mohon untuk Pak Adit selaku host untuk mengizinkan saya share screen. Halo Pak Adit. Sama dia. Sebentar lupa, Bay. Semangat, Dit. Semangat Pak Adit. Buka WA-nya dulu, Pak Bay. Jadikan saya host saja sebentar Pak Adit. Nanti tak kembalikan ke Pak Adit lagi.
Oke. Yang ini Pak Dit, yang Muhammad Bayhaqi, bukan yang di kamera. Yang Muhammad Bayhaqi Pak Dit yang dijadikan host ya. Saya sudah jadi Pak Bay. Sudah jadi biasa, jadi peserta. Yang host yang Pak Bay yang sekarang. Pak Bay yang sekarang yang jadi host. Oke. Baik. Sedikit ada kendala ya Bapak Ibu, harap dimaklumi. Kelihatan Bapak Ibu share screen saya? Belum ada. Belum kelihatan Pak Bay. Ah, Ya, oke. sudah. Du. Sudah ya? Kalau sudah, bagi teman-teman yang sudah membuka laptopnya, silakan masuk, buka Google-nya atau Mozilla, Chrome, silakan apapun itu, yang penting bisa dibuat untuk berselancar gitu ya, di jaringan. Kita coba masuk terlebih dahulu teman-teman. Baik, nah ini teman-teman PMM kita ya, kita langsung ke pengelolaan kinerja. Ini yang akan kita praktikkan dan kita bahas bersama-sama. Kemarin kita duduk bersama dalam satu ruangan untuk menyelesaikan ini, ya kan? Tapi sekarang tetap duduk bersama ya, tapi kita melalui virtual. Nah, ini teman-teman gambaran dari PMM kita, pengelolaan kinerja kita, seperti itu. Nah, ini beranda. Gambarannya seperti ini ya, langsung kita ke guru, kemudian sebagai pegawai. Nah, Bapak Ibu, ini masih di periode Januari dan Juni, Januari sampai Juni, silakan Bapak Ibu bisa lihat hasil penilaian selama tahap 1 kemarin, periode 1, Bapak Ibu bisa lihat, cek di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum keluar ini, misalnya dari sekolah lain misalnya, belum keluar ini, maka minta ke kepala sekolah untuk meluncur dokumen evaluasi kinerja ini di PMM-nya teman-teman. Seperti itu. Tapi insya Allah di 013 ini sudah keluar semua dokumen evaluasi kinerjanya, tinggal dicek dokumennya. Nah ini hasilnya. Hasil penilaian kinerja kita oleh kepala sekolah. Kemudian ini Bapak Ibu bisa dicetak. Kalau yang mau cetak, mau ngeprint silahkan dicetak. Seperti itu. Nah, yang akan kita bahas yaitu pada tahap 2. Maka kita harus rubah dulu periodenya dari Januari ke Juni ini menjadi Juli ke Desember. Caranya di sini. Kita buka ini ya, titik 3 ini. Nama kita semua, kita buka, kita klik, kemudian ganti periode. Kita pilih yang Juli, Desember, terus kemudian dipilih. Nah, bagi sekolah lain, mungkin mau mengganti periodenya ini tadi terkendala, nggak bisa masuk, maka butuh akun kepala sekolah untuk membuka periode tahap 2 ini. Karena kalau kepala sekolah belum membuka periode tahap 2, maka anggota tidak akan bisa, guru-gurunya tidak akan bisa membuka atau memulai perencanaan di tahap yang kedua ini. Nah, di sini kita sudah ada di tahap periode Juli sampai Desember 2024. Tinggal kita mulai perencanaan. Mulai perencanaan kinerja seperti itu ya.
Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada kendala. Nama saya, kemudian status kepegawaian saya masih honor. Maka karena saya sudah P3K, ya, jadi status ini harus saya ganti dulu. Nah, kemudian apa perintahnya? Silakan hubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri Anda di Tapodik. Bagi teman-teman yang dari honor, terus kemudian ke P3K, ya ini silahkan hubungi operator dulu untuk merubah status kepegawaiannya seperti itu. Maka saya di sini tidak bisa untuk melanjutkan tahapan kinerja, gitu ya. Kemarin saya sudah konsultasi ke operator Dapodik, tinggal scan SK P3K-nya, insya Allah ini nanti langsung bisa diproses cepat kok, seperti itu. Maka saya di sini akan coba milik teman saya, ya, yang insya Allah datanya juga sudah valid. Kita mulai dari awal. Nah, di sini kita bisa langsung mulai perencanaan. Nah, ini insya Allah sudah datanya sudah valid semua ya. Kalau data tinggal klik data sudah sesuai seperti itu. Kalau belum masih perlu diedit, silakan klik edit ini. Seperti itu. Ya. Kalau sudah sesuai berarti kita lanjutkan data sudah sesuai. Kita masih disuruh untuk ngecek ulang. Nah, bismillah data sudah benar. Nah, kalau kita sudah selesaikan itu data, maka kita bisa melakukan perencanaan kinerja kita. Nah, kita akan dihadapkan atau kita akan bertemu dengan laman ini, perencanaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu banyak beberapa pilihan yang disuguhkan untuk kita semua, untuk kita pilih. Maka yang perlu diperbaiki, bilang Bu Narti tadi, kita memperbaiki sesuai dengan rapot pendidikan kita, rapot sekolah kita, maka yang kuning ini yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Insya Allah yang hijau-hijau ini sudah aman. Lantas rapot pendidikan atau rapot sekolah itu didapat dari mana? Seperti itu ya. Itu biasanya didapat dari asesmen siswa, kemudian survei-survei. Bapak Ibu pernah kan dikasih link untuk mengisi survei yang pertanyaannya banyak betul ya. Ngalang-ngalin pertanyaan dari pertanyaan kubur gitu ya. Pokoknya banyak betul pertanyaannya, mulai dari apa ini profesionalitas, mulai dari sikap, mulai dari pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu ketika menjawab itu semua sesuai dengan apa yang ada di sekolah, nah ini hasilnya akan keluar di sini. Tapi Bapak Ibu juga tidak bisa membaik-baikin gitu ya sekolahnya, misalnya sekolahnya tidak melakukan kemudian diklaim bahwa sekolah sudah melakukan. Nah, maka itu juga nanti akan bertabrakan dengan jawaban asesmennya anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa dibohongi Bapak Ibu ya. Karena ketika dia menjawab misalnya apakah salah satu contoh seperti ini, apakah guru sudah melakukan refleksi pembelajaran? Kalau gurunya menjawab iya, ternyata anaknya tidak. Maka yang lebih dipercaya adalah anaknya, karena anaknya tidak akan berbohong seperti itu. Nah, maka hasil rapot pendidikan kita, rapot sekolah kita, ternyata yang kuning ini masih butuh diperbaikan. Insya Allah kemarin, kalau tidak salah, bahwa kita telah membuat penerapan disiplin positif ini yang kita pilih di tahap 1. Maka kemarin sempat sharing juga dengan Bu Iin dan termasuk Ibu Kepala Sekolah, untuk tahap 2 kita akan pilih keteraturan suasana kelas ini. Maka ini yang akan kita pilih. Kita pilih kemudian ke pengembangan kompetensi yang di ujung ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu langsung bisa dipraktikkan ya di laptopnya masing-masing atau di HP-nya masing-masing yang membuka. Nah, setelah kita pilih yang tadi kita pilih, Bapak Ibu, kita akan dihadapkan seperti ini ya. Nah, ini adalah rencana hasil kerja kurang 32 poin. Artinya minimal yang disampaikan oleh Bu Narti tadi, ambang batas yang harus kita capai adalah 32 poin. Maka di sini kita akan memilih
poin yang sekiranya bisa menunjang sampai 32 atau bahkan lebih dari 32, 50 sampai 60 poin misalnya, ya, itu tidak masalah. Akan tetapi kembali lagi itu tidak menjadi penilaian angka kredit kita masing-masing. Yang penting yang dihitung adalah tercapai atau tidak 32 poin tersebut. Kalau sudah lewat berarti alhamdulillah. Tapi ya bagi paling enggak gini lah ya teman-teman, sadar dengan status kita. Misalnya status kita apa nih? Masa iya status kita itu hebat, tapi poinnya cuma 32 gitu ya. Jadi sadar diri seperti itu. Nah, paling tidak kalau bisa lebih seperti itu teman-teman. Maka lanjut kita ke rencana hasil kerja ini, kita pilih di sini. Nah, kita pilih mana yang kita harapkan untuk kita pilih. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada 8 poin, ada yang 12 poin, ada yang 24 poin, nah, ada yang 36 poin gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu guru, antara satu guru dengan guru yang lain tidak harus sama. Karena nasibnya berbeda-beda seperti itu ya. Karena mempunyai kinerja masing-masing. Nah, ini ada sampai 128 poin. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan bidang teknis yang relevan. Seperti menjadi guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini seperti Putri Inayati yang sekarang menjalani CGP, kalau beliau sudah mendapatkan sertifikat penggerak, beliau layak mendapatkan 128 poin. Ya, jadi penilaiannya melampaui banget seperti itu ya. Nah, kalau yang 36 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Seperti itu. Nah, ini teruntuk teman-teman penggerak komunitas, penggerak kombel. Ya, misalnya di kombel kita itu siapa saja panitianya, siapa saja penggeraknya. Kemudian setelah membuat agenda atau kegiatan 3 kali, maka dapat sertifikat, sertifikatnya itu dihargai 36 poin. Terus meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja atau bidang yang relevan. Nah, ini sesuai apa tidak, bisa apa tidak. Terus meningkatnya kompetensi melalui penyusunan perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, ini. Nah, ini kayak para penyusunan perangkat ajar itu bisa kita lakukan pada kombel kita ini atau pada KKG kita. Ketika kita menjadi timnya ya penyusunan perangkat ajar dan kita mendapatkan sertifikatnya, maka kita layak mendapatkan 24 poin. Dan masih banyak lagi ya teman-teman, silakan dibaca dan disesuaikan dengan kondisi atau keadaan masing-masing seperti itu ya. Coba saya pilih satu aja di sini ya. Meningkatkan persen sebagai penelaah aksi nyata, tidak menelaah praktik menghasilkan guru atau kepala sekolah. Yang 6 poin meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan, tidak juga. Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber sebagai berbagi praktik baik dalam kegiatan yang tertarik implementasi kurikulum merdeka perencanaan berbasis data. Mungkin ini bisa. Seperti itu ya. Nah, kemudian berapa kegiatan? Tinggal pilih di sini. Per semester ya. Nah, poinnya 8. Loh, ini kok poinnya 8? Misalnya kita pilih 3 kegiatan. Ini kok poinnya 8 per satu kegiatan. Berarti ketika kita pilih 3 kegiatan, maka poinnya akan meningkat 24. Jadi, poinnya kurang 8 poin, gitu ya. Kurang 8 poin. Maka kita tambah. Ini ada kolom tambah. Silakan ditambahkan. Nah, berarti kita tinggal cari apa yang belum sekiranya buat menunjang kekurangan kita 8 poin tadi. Dan silakan dipilih sendiri Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita akan ke tugas tambahan. Ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu, ya, kemarin yang kita lakukan yaitu menjadi pembina ekstrakurikuler, terus kemudian
guru piket seperti itu ya. Silakan dipilih. Kayaknya kalau SD bisa memainkan dua itu deh. Atau kalau ada program lain TPPK ini bisa, mungkin Dapodik itu bisa. Kalau SD yang lebih umumnya bisa memakai tugas tambahan sebagai apa guru piket atau mm, pembina ekstrakurikuler seperti itu teman-teman. Nah, silakan dipilih sesuai dengan itu. Kemudian apakah ini harus ada? Aslinya kalau nggak ada pun nggak apa-apa, ya. Akan tetapi kita sebagai guru, ya, yang memang sudah melaksanakan itu semua, kenapa tidak dilaporkan seperti itu ya? Kenapa tidak dibuktikan bahwa kita juga sudah melaksanakan itu seperti itu? Nah, ini terkait masalah apa ini tambahan kinerja. Kemudian kita ke perilaku kinerja. Nah, ini Bapak Ibu perilaku kinerja. Apa perlu yang paling ingin Anda fokuskan pada tahun ini? Silakan dipilih. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika bingung mengisi ini semua, bahkan yang pertama tadi kita kembali ke pertama tadi, ya. Yang pengelolaan kinerja pertama tadi saya harus memilih yang mana? Terus kemudian siapa kira-kira yang bisa diajak untuk berbicara? Maka kita bisa libatkan kepala sekolah, kita bisa bertanya kepala sekolah akan apa yang kita mau praktikkan seperti itu. Nah, misalnya dalam skemanya misalnya kita duduk bersama dengan ibu kepala sekolah. Kalau memungkinkan, kalau kebanyakan misalnya kita bisa datang ke kantor ibu atau kita minta janjian kapan bisa bertemu Bu mau merencanakan kinerja seperti itu. Apakah Bu saya ini cocok meningkatkan kompetensi melalui peran narasumber, berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi ini? Nah, kalau tidak cocok ya berarti apa yang cocok sesuai dengan harapan dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah yang menilai kita, kemudian beliau juga paham dan tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti paling tidak seperti itu. Kita bisa meminta dampingan atau pendampingan oleh kepala sekolah kita. Maka ketika itu dilaksanakan pasti bagus. Seperti itu ya. Hasilnya akan bagus. Karena ini 8, maka saya akan coba pilih yang lain ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih pemangku. Gitu. Nah, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar ini coba. Nah, ini ada 48 poin ya Bapak Ibu ya. Tadi minimal poin cuma 32, ini ada 48 poin. Kita lanjut ke tugas tambahan. Tadi sampai tugas tambahan ya. Tugas tambahan ini seperti kemarin bisa kita lakukan. Yaitu piket sama jadi apa? Pelatih ekstrakurikuler. Lanjut. Apa perilaku yang Anda fokuskan untuk tahun ini? Silakan dipilih, disesuaikan. Misalnya bingung mau yang mana yang harus saya sesuaikan? Silakan tanya Ibu Kepala Sekolah, bisa dilibatkan untuk perihal ini. Nah, bagaimana akan menerapkan perilaku? Ya, kita tentang 1, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Misalnya ini yang kita pilih. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, proaktif, terus asesmen awal. Nah, ini misalnya ini kita melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal. Nah, nanti ini juga jadi kontrol Ibu Kepala Sekolah. Oh, ternyata si bayi haki ini bilangnya pengen memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Langkahnya dengan asesmen awal kok ternyata sepanjang jalan tidak melakukan seperti itu ya. Maka penilaian sikap ini adalah penilaian guru antar guru dengan kepala sekolah itu sendiri. Seperti itu. Maka teman-teman ini sudah disampaikan dan teman-teman mungkin sudah banyak tahu dan berpengalaman dalam mengisi tahap 1 kemarin. Kemarin teman-teman untung atau bersyukurlah ada yang selalu mengingatkan kita ya, yaitu Bu Tri Inayati selalu mengajak kita untuk cepat-cepat dikerjakan sesuai lini masanya seperti itu PMM-nya. Nah,
Maka untuk tahap 2 ini mungkin beliau karena kesibukannya tidak ada yang ngobrain kita lagi. Nah, nanti kita paling akan dipanggil oleh kepala sekolah langsung yang tidak mengerjakan atau tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan seperti itu teman-teman. Maka nanti Ibu Aja Farida ya Bu ya, Ya, yang insya Allah. langsung turun tangan ya menghadapi teman-teman. Ini misalnya perencanaan Sama ini di dulu. periode Juli ya. Kemudian ini kok belum ada yang store, belum ada yang tanya saya ini misalnya, ya kan? Atau teman-teman sudah selesai, Ibu gampang, mudah, tinggal melihat di akun Ibu, di situ Ya, kan ada siapa yang sudah merencanakan, siapa yang belum. Nah, mungkin yang insya belum-belum Allah. ini nanti akan dikumpulkan, digendelin, dibuang ke laut gitu, Bu. Jangan. Enggak, Kita duduk gurau-gurau. bersama aja. Duduk Iya, bersama dulu lagi kan. iya, Biar sama-sama enak. iya. Baik, eh, itu tadi intermezzo ya teman-teman, jangan dimasukkan hati ya. Mohon maaf teman-teman yang dari luar, ini intermezzo aja. Tapi itu semua bisa kita Canda. lakukan, bersama-sama dengan kepala sekolah kita masing-masing. Bagi yang dari luar, bagi yang dari dalam, seperti teman-teman yang banyak mengikuti Zoom saat ini, kita bisa lakukan itu semua. Kita bisa duduk bersama dengan kepala sekolah untuk memecahkan pengelolaan kinerja yang akan kita rencanakan dan akan kita jalani selama tahap 2 ini, tahap Juli sampai Desember. Nah, ini ada beberapa teman-teman ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan banyak lagi. Maka ini mungkin yang disampaikan oleh Bu Sunarti tadi, kita ini malas untuk nulis, nggak biasa nulis, ya. Maka nanti refleksinya, perihal ini semua akan kita ketik bersama-sama gitu ya. Akan kita ketik semuanya. Maka kadang kita belibet atau apa. Nah, itu tapi hal wajar. Intinya teman-teman, yang penting itu memulai. Salah dan tidak itu urusan nanti. Yang penting berani dulu. Kalau kita mau maju tapi takut dengan bayang-bayang kita sendiri, nanti salah ini, salah itu, tidak akan berkembang kita semua ini. Maka ayolah mulai dari saat ini, mulai dari bulan Juli ini, sebentar lagi akan selesai masuk ke Agustus, dan akan Ada. disebutkan dengan apa ini lomba-lomba Agustusan, ya. Maka sesibuk apapun kita, ayo kita sempatkan untuk bersama-sama melihat PMM kita. Ini secara tampilan aja sudah berbeda teman-teman ya. Coba dilihat kalau tampilan saya, di tampilan saya ini teman-teman, di PMM saya sudah ada asisten guru gitu ya. Nah, ini ada asisten guru. Asisten guru ini teman-teman, ini seperti ini mesin AI. Yang kemarin sudah pernah kita bahas ya, bahwa kita misalnya membutuhkan apapun, misalnya soal gitu ya, membuat soal, kita bisa tanya di sini. Saya contohkan misalnya. Nah, ini kemarin kayaknya sudah saya praktikkan. Coba saya praktikkan lagi ya, biar teman-teman lebih bisa mempraktikkan. Artinya guru sekarang itu sudah banyak dimudahkan, tidak harus membuat soal atau apapun itu, tidak harus dengan diri sendiri, akan tetapi kita bisa dibantu oleh IT kita, dibantu oleh teknologi kita, akan tetapi tetap kita awasi dengan baik. Nah, ini berikut, bentar. Nah, ini teman-teman. Ini pertanyaan request kita ya teman-teman ya. Buatkan saya 10 soal tentang pendidikan agama Islam kelas 3 SD, topik rukun iman misalnya. Nah, sekarang kita minta mulai diskusi baru. Nah, ini. Tunggu jawaban dimuat semua ya. Nah, keluarkan teman-teman, ini soalnya. Ini permintaan saya tadi, ini sudah keluar soalnya. Nah, ini gunanya asisten guru. Kita bertanya apapun, insya Allah mereka bisa menjawab. Beda dengan Google ya. Kalau kita Google itu kita masih diberikan beberapa pilihan. Itu ya. Kalau ini kita langsung diberi jawaban, tidak pakai milih lagi seperti itu. Nah, di akun teman-teman,
kenapa kok tidak ada yang tidak ada asisten gurunya, ada yang ada. Nah, ini bukan soal ini sudah di-upgrade apa tidak, tidak itu. Akan tetapi mungkin ya sesering apa kita membuka PMM kita seperti itu. Apakah PMM kita sering kita buka atau kita buka ketika kita butuh saja. Bahkan kemarin di tahap periode yang pertama kita sempat webinar dengan Bu Sunarti, kita sempat dibukakan ya Bapak Ibu, dan kita sempat diingatkan Bapak Ibu PMM-nya dibuka, dipelajari seperti itu ya, atau diisi yang perlu diisi. Begitu juga pelatihan mandirinya. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan di tahap kedua ini pelatihan mandiri seperti itu. Nah, saya juga butuh perbaikan Bapak Ibu, masih banyak yang kurang gitu ya. Nah, maka mungkin cukup Bapak Ibu, ini adalah praktik pengelolaan kinerja kita bersama-sama. Bapak Ibu silakan nanti sembari santai di rumah dibuka pengelolaan kinerjanya. Kalau bingung silakan nanti tanya kepada kepala sekolah untuk mendiskusikan langkah apa yang mau direncanakan seperti itu. Kiranya cukup Bapak Ibu, langsung kita nanti bisa diskusi. Waktu sisa waktu yang ada ini kita buat diskusi, kemudian nanti kita selesaikan. Waktu saya kembalikan ke Bu Rosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bayi Hakim atas penyampaian materinya. Sekarang sesi terakhir, sesi ketiga, saya buka sesi tanya jawab atau diskusi kepada Bapak Guru hebat yang bertanya. Dipersilakan untuk mengangkat tangan. Ayo, terus tanya terus. Sekali lagi kepada Bapak Guru, Bapak dan Ibu Guru hebat yang mau bertanya dipersilahkan ya. Ibu Sunarti masih ada kah? Apanya sudah cek log? Awak. Kamu nggak ikut Zoom kah? Nanti aja anunya tuh. Gampang aja. Belum apa-apa. Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin dirasa sudah paham semua, Bu Rosi. Silakan. Oh, itu ada yang resen, angkat tangan. Ya. Silakan, itu Mbak Graciela kah? Ya, Bu Graciela. silakan Bu Gracela. Oke, selamat siang semua. Siang ya Mas ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengar maaf Pak Bay mau bertanya. Kebetulan kan di sekolah lama itu saya belum mengerjakan PMM sama sekali karena alasan kemarin cukup 5 tahun gitu, jadi belum bisa buka. Nah, terus saya lulus P3K ini, kemarin juga kita mau ngerjain belum bisa. Nah, yang saya mau tanyakan itu yang periodenya itu Pak, apakah nanti pada saat mengerjakan itu kami langsung berganti periode atau harus memulai maksudnya mengerjakan itu sesuai periode bulan yang berjalan ini atau harus memulai dari awal gitu, seperti itu Pak. Itu aja yang saya mau tanyakan. Mulai dari Pencerahan Ya, dari oke. Nah, nanti kan Anda pengen Bu Gracela. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu Gracela, silakan Pak Bay untuk menjawab. Mungkin sebelum saya menjawab, itu Bu Sunarti masih ada. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk menjawab. Ahlinya dulu lah. Saya kan nggak ahli. Monggo Bu Sunarti. Halo Bu Narti. Beliau
Minggunya masih ada kali kegiatan. Ya. Baik, Bu Gracela, saya coba menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa untuk Bu Gracela nanti silakan disesuaikan dengan data dapodik yang ada di sekolah, ya. Kemudian nanti untuk tahap 2 ini silakan langsung mengisi dan mengikuti di tahap 2 ini. Untuk tahap 1 kemarin silakan bisa ditanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah atau Putri Inayati, ya, yang kemarin menggawangi di periode tahap 1 kemarin. Seperti itu, Bu. Silakan dikomunikasikan dengan operator dapodik, ya, baik di sana maupun yang ada di sini, di sekolah lama ataupun sekolah yang baru, ya, untuk perencanaannya, karena misalnya di PMM-nya tadi kasusnya seperti saya misalnya masih di sekolah lama, ya, silakan komunikasi dulu terlebih dahulu dengan operator dapodik kita, karena Ibu Gracela sudah mulai dari perencanaan ini sudah mulai awal, ya, artinya dimulai bulan Juli sampai Desember. Nah, kalau yang kemarin kan memang pertengahan, ya, jadi seperti itu. Nah, silakan jangan dimulai dulu sebelum data Bu Gracela sesuai yang ada sesuai dengan Satminkal sekolah masing-masing. Maka saya ini belum bisa mulai. Tadi kan saya sampaikan, ya, saya sendiri belum bisa mulai karena status saya tidak sesuai, data tidak sesuai. Gitu. Maka saya akan konsultasi dulu ke operator dapodik untuk merubah data saya. Mungkin itu jawaban saya, Bu Gracela. Atau ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah, silakan Ibu. Ya kalau masalah kemarin belum ikut di sesi pertama, itu disebabkan karena kan harus sesuai dengan di dapodik. Udah benar itu tadi jawabannya Pak B. Hakim. Nah, nanti kalau itu kan ada tahapan-tahapan berapa tahun gitu, aku lupa-lupa. Karena baru diangkat kan kemarin itu, maka anggap aja lah sama dengan transisi dari sekolah lama ke sekolah baru. Jadi kalaupun di dapodik itu, walaupun kita sudah masukkan, kita harus konsultasi lagi juga ke dinas. Kalau mau harus konsultasi ke dinas supaya dinas bisa memasukkan juga, ada bagian-bagian mereka juga di sana. Jadi kita itu harus sering-sering juga bertanya, terus konsultasi ke dinas juga. Nanti komunikasi juga sama Mbak Dewi selaku operator, karena biar bagaimana operator itu yang tahu semua. Tapi pada saat kita memasukkan, lihat bersama-sama di situ. Takutnya kalau ada yang salah, nama kah, apakah. Nah, nanti kalau sudah ditindaklanjuti ke operator kita, belum juga muncul nama kita, itu kita tetap berkomunikasi lagi ke dinas. Ada timnya juga di sana, operatornya dinas untuk dapodik. Nah, belum lagi nanti ya kita tetap juga bersabar. Seperti itu aja sih kalau dari sepengetahuannya Ibu. Coba aja masukkan, mencoba. Lebih baik mencoba daripada tidak ada apa-apa yang dilakukan. Kalau di periode yang sudah berlalu, ya enggak usah dulu, enggak usah karena memang belum bisa, karena kan baru aja gitu loh. Baru diangkat itu di bulan berapa kemarin, baru April. Kan sudah lewat, sudah berjalan. Maka untuk periode kedua ini coba aja masuk kita usahakan. Kalau bisa nanti dinilai kinerjanya lebih bagus lagi seperti itu. Oke? Baik, izin Bu Rosi, moderator, dan Pak Bayi. Ibu Kenapa Korse, itu wajahnya besar sekali badannya? selamat siang. Menyambung pertanyaan dari Ibu Sheila tadi, saya juga termasuk salah satu Oh iya, berapa orang itu seperti ya? yang dialami Ibu Sheila. Kalau seandainya data dapodik dari sekolah lama itu sudah dipindahkan, maka otomatis akun ID belajar di sekolah lama itu langsung terlock out. Jadi semua data semuanya pasti akan nanti
Setelah aktif di Dapodik baru, di sekolah yang ini 013 ini, nanti kami akan mendapat akun belajar ID yang baru. Setelah dapat akun ID belajar yang baru, baru kami isi. Jadi begitu ya Bu Sela, tunggu dulu. Sabar, Terima kasih. bersabar. Sabar. Bersabar aja. Pokoknya Terima kasih. komunikasi aja dengan Mbak Dewi selaku operator. Mungkin Terima bisa kasih, duduk Bu. sama-sama baku apa saling inilah, saling komunikasi dengan baik itu aja. Karena kan baru gitu ya. Tapi insya Allah pasti itu kalau sudah di sana dikeluarkan, di sini menerima, insya Allah pasti bisa. Cuma harus sabar dulu. Karena masih banyak ini yang mau siswa-siswa juga ada sekitar 600-an lebih. Oke, baik. Silakan Bu Rosi. Kayaknya ada yang tanya Ya, lagi tuh. baik. Angkat tangan. Baik, terima kasih Pak Bay dan Ibu Ada Haja nanya Farida. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih ada kesempatan. Akan saya buka dari sekarang. Ya, Bu Rosi, saya mau bertanya. Ya, silakan Pak. Tadi kan Pak Bay Haki ada menjelaskan kita bisa duduk bersama dengan Ibu Kepala Sekolah untuk memilih RHK. Bagaimana jika kita janjian satu rombel, misalnya rombel kelas 5 nih, RHK-nya sama semua gitu. Tapi kita ini nanti duduk bersama juga dengan Ibu Kepala Sekolah untuk menentukannya. Apakah boleh begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dila. Silakan Pak Bay Haki. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti ini teman-teman ya, itu soal teknis atau skema saja pengerjaan kita, bagaimana caranya, itu silahkan. Mau duduk bersama, mau sendiri-sendiri di rumah, mau berdua face to face dengan Ibu Kepala Sekolah, itu juga tidak masalah seperti itu ya. Kemudian RHK kita kelas 5 misalnya, tadi yang disampaikan, rombel kelas 5 ini sama semua. Apakah boleh? Boleh, asalkan bisa menunjukkan dokumen atau bukti yang otentik gitu ya. Tapi lebih tepatnya RHK itu memang namanya penilaian pribadi, bukan penilaian kompel ya. Kita bisa sesuaikan dengan masing-masing diri kita. Contoh misalnya dalam satu rombel, salah satu dari teman kita tidak pernah menjadi narasumber. Kemudian Mbak Dila atau Bu Dila kompak untuk membuat menjadi tutor sebaya atau menjadi narasumber pada pelatihan tutor sebaya misalnya. Ya kan kasihan teman satunya tidak bisa membuktikan apa buktinya gitu ya. Maka kembali lagi bahwa misalnya sama pun ya nggak masalah. Yang penting ada bukti otentik seperti itu ya. Atau misalnya berbeda ya nggak masalah. Karena memang ini adalah jalan kita masing-masing yang harus kita tempuh. Dan adakah pembuktiannya seperti itu? Mungkin itu Budila. Jadi sama pun tidak masalah, beda pun tidak apa-apa. Yang penting per personnya bisa membuktikan ada buktinya. Karena di perencanaan tersebut selain kita mencanangkan perencanaan, nantinya ditindaklanjut kita pasti akan ditagih dengan bukti-bukti yang ada. Setelah itu kita masuk ke refleksi seperti itu. Kan tahapan di tahap 1 kemarin kan seperti itu ya. Makanya kemarin kita sudah memilih menjadi pelatih ekstrakurikuler sama guru piket. Nah, itu kita mengumpulkan dokumennya tuh. Ya kan? Pelaporannya, SK-nya harus ada, kemudian dokumen-dokumennya harus ada. Misalnya kita mencanangkan atau memilih menjadi tutor sebaya atau menjadi pelatih dalam sebuah seminar. Ketika kita memilih itu apa buktinya? Ya berarti kan harus ada sertifikat yang menunjukkan bahwa kita sebagai tutor atau pemateri pada agenda tersebut. Seperti itu Budila. Terima kasih. Lanjutkan Bu Rosi. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Bay Haki. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, masih ada waktu ya.
Mungkin dirasa cukup Bu Rosi.